Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ashraf Prestistian dengan nomor NPM 2210631250019. Oke, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mereview salah satu aplikasi dari untuk obligasi. Nah, sebelum masuk ke review ataupun penjelasan dari salah satu contoh aplikasi obligasi Indonesia, ini saya akan menjelaskan tentang obligasi itu apa. Nah, oke. Pengertian dari obligasi sendiri adalah suatu surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Nah, perusahaan penerbit ini merupakan pemilik utang. Lalu surat yang diterbitkan tadi dapat dijual belikan kepada masyarakat. Di sini masyarakat berperan sebagai pemegang obligasi ataupun pihak yang berpiutang. Nah, surat pernyataan utang ini yang diperjualbelikan tersebut berisi perjanjian bahwa perusahaan penerbit akan melunasi utang serta bunga pada tanggal jatuh tempo. Nah, waktu jatuh temponya sendiri ini biasanya berkisar 1 sampai 10 tahun. Nah, secara umum perusahaan menerbitkan surat utang untuk mendapatkan modal ataupun dana segar dari masyarakat agar kinerja perusahaan tidak terhambat karena kekurangan dana. Nah, obligasi ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ini ada berdasarkan nominal obligasi. Nah, berdasarkan nominal obligasi ini, obligasi dibagi dua. Yang pertama itu ada obligasi konvensional dan juga obligasi retail. Nah, lalu yang kedua ada berdasarkan penerbit obligasi. Nah, berdasarkan penerbit obligasi, obligasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada corporate bonds, lalu ada government bonds, dan juga ada municipal bonds. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ada obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga dari obligasi tersebut. Nah, berdasarkan bunga obligasi ini yang pertama ada zero coupon bonds, lalu ada obligasi kupon, lalu ada obligasi fixed coupon ataupun kupon tetap, lalu ada obligasi floating coupon ataupun kupon mengambang. Nah, juga ada berdasarkan imbal hasil obligasi berdasarkan imbal hasil yang didapatkan. Nah, berdasarkan ini, obligasi dibagi menjadi, yang pertama ini ada obligasi konvensional dan juga obligasi syariah ataupun sukuk. Nah, contoh dari layanan obligasi Indonesia ini ada banyak. Yang pertama di sini ada Bibit, lalu ada Digibank, dan juga ada Livin App by Mandiri. Nah, di sini yang akan saya review yaitu ada dari Bibit. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya kita langsung aja review aplikasi dari Bibit ini. Nah, oke di sini saya sudah masuk kepada website dari Bibit yaitu appbibit.id, app.bibit.id seperti itu. Nah, di sini ada tampilan dari berandanya. Di sini saya kebetulan baru registrasi dan masih diverifikasi akun saya. Nah, di sini juga selain untuk obligasi, di Bibit ini bisa melakukan investasi yang lainnya seperti reksadana, SBN, retail, dan juga saham. Nah, di beranda Bibit ini ada penjelasan untuk promo, ada event juga, lalu ada pusat edukasi untuk, teman-teman ataupun saya juga salah satunya yang, masih pemula untuk di bagian investasi. Lalu juga di sini ada untuk sebentar masih loading. Nah, di sini ada nilai dari portofolio saya berapa. Nah, karena saya baru buat akun, jadi sini portofolio saya masih nol. Lalu di sini ada kolom untuk, search ataupun explore dari, produk-produk investasi yang ada pada Bibit. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya ya untuk produk-produknya. Lalu di sini ada untuk order dan juga history. Nah, di sini ada history untuk pembelian ataupun lewat transaksi dari pembelian kita di Bibit ini. Nah, lalu di sini juga ada bagian data di data account-nya. Di sini ada banyak banget fitur-fitur ya seperti cashback, ada promo juga ada gift card. Lalu ada fitur-fitur yang tadi ada di beranda seperti Bibit Academy dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk membeli obligasi sendiri, teman-teman bisa klik yang produk investasi bagian obligasi FR ini, bisa diklik. Lalu teman-teman sini masih bisa eee, ataupun bisa membeli obligasi ini dengan banyak pilihan seperti ini ya, banyak banget pilihannya, ya banyak sekali pilihannya. Coba saya
Nah, namun di website ini, untuk membeli obligasi pada bibit ini, kita bisa membelinya lewat app. Nah, kalau misalnya untuk membeli dari e-shop kayaknya belum bisa, maka akan muncul seperti ini. Fitur hanya tersedia di aplikasi Bibit. Nah, untuk tampilannya seperti ini, untuk, setelah mengklik salah satu dari produk, obligasi FR, nah, di sini ada harga beli, ada yield-nya juga, lalu di sini ada grafik performa, ada grafik harga beli, ada grafik yield-nya juga, lalu juga ada grafik harga jualnya. Nah, di sini juga ada tingkat kupon per tahunnya berapa, lalu ada jatuh tempohnya kira-kira tahun berapa. Nah, di sini juga ada simulasi investasi, lalu ada proyek nilai investasi kita, lalu juga di sini ada tentang obligasinya, seperti itu. Nah, langsung aja ya kita kasih tutorial sampai ke pembeliannya, sebentar saya. Nah, oke, di sini, sudah terlihat untuk, aplikasi Bibit versi app atau versi mobile-nya. Setelah masuk, di sini akan muncul untuk, produk-produk ataupun beranda dari Bibit, app yang sama seperti website tadi. Nah, di sini, teman-teman bisa klik yang bagian obligasi FR ini. Setelah itu teman-teman bisa, akan masuk ke menu yang sama kayak tadi ya, sama kayak di website, yaitu di obligasi fixed rate, banyak banget produknya seperti itu ya. Nah, di obligasi ini kan tadi ada 2 ya, seperti, obligasi FR dan juga SBN Retail. Nah, di obligasi FR ini banyak banget produknya yang bisa dipilih, ada seperti yang ini FR0070, FR0077, dan lain-lain. Di sini juga ada ya, yang ada tadi sudah saya sebelumnya jelaskan, ada yield-nya, di sini 4,91%, lalu juga ada kuponnya, ada sebesar 8,375%, lalu ada jatuh temponya kira-kira, tahun berapa. Nah, di sini ada, 15 Maret 2024. Mungkin kita pilih salah satu dari produknya dulu. Nah, di sini saya, pilih produk yang FR0091. Di sini harga belinya sendiri itu 96,95%. Nah, untuk yield-nya sendiri di sini 6,86%. Nah, di sini bisa dilihat, untuk peningkatan ini 12,10% all time. Nah, lalu untuk grafiknya sendiri ini bisa dilihat ya, ada grafik performanya. Nah, ini juga bisa dilihat nih untuk minimum pembelian itu 1 unit sebesar 1 juta. Jadi di Bibit ini, untuk pembelian obligasi ini minimal 1 unit, dan 1 unit itu sama dengan 1 juta. Nah, tanggal kupon berikutnya ini bisa dilihat yaitu tanggal 15 April 2024, dan pembagian kupon ini per 6 bulan. Nah, untuk penerbit dari obligasi ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, dan tanggal, penerbitannya itu 15 April 2021. Oke, langsung aja jika memang sudah cocok kita, coba beli. Nah, di sini mungkin agak kecil ya, nah, setelah, teman-teman sudah klik, nah di sini akan masuk kepada unit pembeliannya. Unit pembeliannya, misal saya ingin membeli 100%. Nah, lalu, ada harga belinya dan juga ada total pembayarannya, kira-kira segini. Nah, untuk, pembayaran di Bibit ini, teman-teman hanya bisa memakai RDN Stockbit. Teman-teman bisa top up di aplikasi Bibitnya, lalu setelah, top up dengan jumlah yang sesuai dari, pembayarannya. Nah, setelah memang sudah dirasa ingin membeli segini, teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk kepada, konfirmasi pembelian. Nah, dari konfirmasi pembelian ini teman-teman akan masuk, pada unit pembeliannya, terus ada harga belinya, ada harga pembeliannya sebesar segini, lalu ada kupon berjalannya sebesar, 637.500, lalu ada bea materainya sebesar 10.000. Nah, untuk total pembayaran sini sebesar 97.769.500, maksud saya, seperti itu. Nah, lalu teman-teman nih bisa diklik bagian yang saya menyetujui pembelian FR di halaman ini dan telah membaca dan memahami isi memorandum memorandum informasi, serta telah menyampaikan data pemesanan dengan benar dan juga lengkap. Ini bisa diklik, lalu teman-teman bisa klik konfirmasi, dan, untuk pembelian ini setelah selesai. Jadi untuk obligasi teman-teman sudah berhasil untuk membeli obligasi obligasi di aplikasi Bibit. Dan juga nanti akan ada di bagian order, yang bagian histori akan muncul di bagian sebentar. Nah, eee akan muncul di bagian yang, tadi yang sudah saya sebutkan, muncul di bagian order ini. Nah, muncul di bagian order ini akan muncul bahwa teman-teman sudah membeli, obligasi sebesar segini, dan
kuponnya berjalan sebesar gini. Nah, untuk orderan pun bisa teman-teman bisa di sini dicek obligasi negara, lalu akan muncul juga historinya seperti itu. Oke, nah mungkin untuk penjelasan obligasi dari obligasi fix ataupun obligasi negara ini sudah cukup ataupun saya cukupkan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun perbuatan saya selama video ini yang kurang berkenan. Saya tutup atau saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.